Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa persembahan syukur kami. Biarlah apa yang kami beri Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku balas selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku persembahkan kepadamu nyanyian pujian syukur. Biarlah Kau disenangkan hatimu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu
kami sembah, haleluya, haleluya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Engkau Tuhan yang menjadi penolong di dalam hidupku. Ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar saudara-saudara di mana saja saudara-saudara berada? Saya percaya saudara-saudara selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan. Tetap kuat meskipun di tengah badai, meskipun di tengah pencobaan yang sedang kita alami hari-hari ini. Pastikan saudara selalu dekat dengan Tuhan, selalu menjaga hubungan saudara dengan Tuhan. Dan yakin segala apa yang saudara rindukan, saudara apa yang saudara inginkan dalam kehidupan saudara, pasti Tuhan akan memberkatinya. Nah saudara-saudara, sebelum kita akan memulai pembacaan firman Tuhan kita, mari sama-sama saya ajak saudara untuk kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita, adalah terang bagi jalan kami Tuhan, untuk melakukan setiap kehendak Tuhan, melakukan setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berfirman bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh kuat, tetap optimis dalam kehidupan ini Tuhan, untuk tetap tegar dalam menghadapi setiap kehidupan ini dengan baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan ini adalah misteri saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah hari ini. Yang kita tahu dalam kehidupan kita adalah hari kemarin. Sesuatu yang sudah terjadi. Bahkan hari ini yang sedang terjadi, yang kita sedang saksikan. Tetapi setelah itu saudara, kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kita bisa menentukan masa depan kita dengan cara kita mempersiapkan mulai dari hari ini. Masa depan kita tergantung dari apa yang kita sedang mulai hari ini. Segala kesuksesan, segala keberhasilan di masa-masa yang akan datang dimulai dari hari ini. Seperti apa yang saudara mulai, itu yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, apa yang kita jalani dalam kehidupan kita, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa menentukan arah mana, atau kita bisa menentukan jalan hidup kita. Atau segala sesuatu yang kita inginkan, seperti apa yang kita inginkan, keadaan hidup kita seperti apa yang kita inginkan di masa yang akan datang. Tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Nah saudara-saudara, hidup hanya kasih karunia Tuhan. Daud pernah berkata dalam Mazmur 18 ayat yang pertama bahwa dari hamba Tuhan. Kalau saya melihat saudara kata ini, dari hamba Tuhan, dia menyadari bahwa meskipun dia seorang raja, seorang yang sungguh luar biasa di tengah-tengah bangsa itu. Saudara, kita bisa lihat bagaimana rakyatnya begitu mengagumi Daud, begitu mengagungkan dia sebagai raja, orang yang nomor satu di hadapan bangsa itu, saudara. Tetapi di hadapan Tuhan dia merasa kecil. Dia menyadari bahwa dia hanyalah seorang hamba. Semua apa yang dia miliki, semua keberhasilan, kemenangan-kemenangannya yang dia lakukan, yang dia alami, yang dia terima, itu semua asalnya daripada Tuhan.
Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-10 berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu tahu apa yang sedang kita alami. Baik saudara dalam keadaan senang, baik saudara dalam keadaan susah, saudara, Tuhan tahu apa yang saudara alami. Termasuk ketika saudara mengalami masalah, ketika saudara mengalami badai dalam kehidupan ini. Satu hal yang Tuhan tahu dalam hidup kita, yaitu kita membutuhkan Dia. Oleh dan sebab itu Dia perlu untuk menolong kita. Dia perlu untuk datang dalam kehidupan kita dan memeluk kita, menjamin hidup kita, melindungi kehidupan kita. Dia yang melengkapi hidup kita, Dia yang mengokohkan hidup kita, Dia yang menolong kita, menguatkan iman kita. Dalam perjalanan kekristenan hidup kita ada 3 hal, saudara, yang sering kita alami, yang sering kita lakukan, yang sering kita jumpai dalam hidup kita. Hal yang pertama yaitu tempt atau dicobai. Seringkali kita dalam kehidupan ini ketika menjalani kehidupan kita banyak menemukan pencobaan-pencobaan dalam hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus pernah juga alami hal yang seperti itu. Ketika Dia selesai berpuasa 40 hari 40 malam, Dia harus melalui proses itu. Dia dicobai oleh iblis. Tetapi satu hal yang kita bisa lihat, Yesus menang dengan pencobaan itu. Oleh dan sebab itu, kita juga harus menang dalam setiap pencobaan dalam kehidupan ini. Hal yang kedua yang kita temui dalam kehidupan kita, yang manusiawi, yang sering kita alami dalam kehidupan kita, yaitu tyrant. Yaitu kadang kita mengalami satu situasi yang lelah, yang capek. Bukan ya, saya tidak mengatakan ketika kita bekerja kemudian kita capek. Bukan yang itu, saudara. Bukan capek secara badan, bukan lelah secara badan. Habis melakukan pekerjaan berat kemudian kita lelah. Tetapi yang di sini yang dimaksudkan secara hati, saudara. Kita lelah, saudara. Pikiran kita menjadi lelah. Masalah sih tidak ada, saudara. Cuma sepertinya hati ini begitu kering, begitu hampa, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang seperti itu yang sering kita alami ketika kita mengalami hal seperti itu, yaitu ketika kita begitu lelah dengan keadaan ini. Begitu lelah menghadapi sebuah persoalan seperti ini, yang tidak pernah kunjung selesai. Dan itu menyiksa kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita sering mengalami trial, yaitu masalah. Kadang kita juga menemukan sesuatu yang sepertinya kita tidak inginkan dalam kehidupan kita, yaitu ketika ada orang yang bermasalah, kemudian kita ingin memperbaikinya, tetapi tidak bisa, saudara. Kita yang mencoba untuk menolong dia, tetapi kita tidak mampu. Dan bagaimana ketika kita juga ingin menolong diri kita, juga tidak mampu. Nah, ini kadang membuat kita menjadi orang yang bermasalah. Dan ketiga hal ini, saudara yang dikasihi Tuhan, yang bisa mengakibatkan perjalanan kekristenan hidup kita jatuh. Perjalanan kekristenan kita menjadi lumpuh, tersandung. Dan kita tidak bisa mencapai garis yang ditetapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, yang jadi persoalan di sini, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa merespon ketika kita alami seperti ini?
situasi yang seperti ini, yang tidak mudah kita bisa selesaikan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak bisa ubah keadaan yang tidak bisa diubahkan? Apa yang harus kita lakukan saat ketemu dengan orang yang bikin kita susah? Ketika kita berjalan kemudian tidak sengaja kita bertemu dengan orang yang sering menyakiti kita, sering menyusahkan kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan ketika kita berpapasan dengan orang seperti itu? Ini yang menjadi persoalan, ini yang menjadi masalah. Kadang kita alami dalam kehidupan ini, saudara. Apa yang kita harus lakukan, saudara? Alkitab bilang apa? Ibrani pasal 12 ayat 15. Ibrani pasal 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ini yang harus kita jaga, supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan kita pernah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar apa? Jangan tumbuh akar pahit dalam hidup kita. Kita harus tetap dalam lingkupan kasih karunia Allah. Supaya ketika kita bertemu dengan orang yang seperti tadi, saudara, ada kasih karunia Allah yang akan memimpin kita, yang akan membaharui, yang akan meneguhkan kita. Untuk ada belas kasihan Tuhan dalam hati kita. Untuk mengasihi orang itu, untuk mengampuni orang itu, untuk menolong orang itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita jauh-jauh dari kasih karunia. Kita harus tetap dalam kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa jauh, saudara. Kita akan gagal, kita akan jatuh dalam dosa, kita akan terbuang jauh ketika kita di luar kasih karunia Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Mengapa, saudara? Mengapa kita tidak boleh jauh dari kasih karunia Tuhan? Kalau saudara dan saya jauh dari kasih karunia Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi situasi yang melelahkan hidup kita, seperti yang saya katakan tadi, saudara, kita akan terluka. Kita pasti timbul akan ada akar pahit dalam hidup kita. Kita akan kecewa. Kita akan menjadi marah yang sulit dibendung. Dan itu pasti akan menyusahkan hati kita sendiri. Akan menyiksa hati kita sendiri. Akan membuat perjalanan hidup kita tidak akan tenang. Kalau kita hanya bisa menyimpan akar pahit itu. Hanya menyimpan keburukan, kepahitan di dalam hati kita. Tapi kalau ada kasih karunia Tuhan dalam hati kita, kita akan bisa mengampuni orang lain. Dan kita akan bisa membersihkan hati kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu pertanyaannya di sini, saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa dekat dengan kasih karunia Tuhan? Supaya kita tidak usah jauh-jauh dari kasih karunia Tuhan. Rasanya kasih karunia itu harus dekat-dekat dengan kita. Bagaimana caranya, saudara? Ibrani pasal 4 ayat 16 berkata, saudara, Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu, saudara, mari kita dengan penuh keberanian menghampiri. Artinya ada sebuah tindakan untuk datang ke dalam kasih karunia Tuhan. Untuk datang merebut kasih karunia Tuhan, menghampiri kasih karunia Tuhan. Supaya apa, saudara-saudara dikasih Tuhan? Supaya kita menerima rahmat, supaya kita menemukan kasih karunia itu, mendapatkan pertolongan itu tepat pada waktunya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
Jadi kita harus punya keberanian dulu, saudara. Itu harus berbicara tentang ada sebuah tindakan untuk memiliki kasih karunia itu, harus ada sebuah tindakan untuk datang dan memiliki kasih karunia itu. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi kehidupan ini, saudara, harus kita ketahui, saudara, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, kita alami, yang kita sedang alami saat ini adalah pencobaan-pencobaan biasa. Karena Allah itu adalah Allah yang setia. Allah paling tahu apa yang batas mana kemampuan hidup kita. Kalau Dia tahu kita punya batas kemampuan kita, maka Dia berikan, izinkan pencobaan itu ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau Dia tahu kita tidak akan mampu untuk bisa menanggung pencobaan itu, Dia tidak akan pernah mengizinkan engkau datang masuk ke dalam pencobaan yang seperti itu. Dia tahu seperti apa level kehidupanmu, level imanmu. Apa engkau kuat atau tidak? Tapi kalau kita mengalami satu pencobaan, satu masalah dalam hidup kita, itu artinya Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tuhan tahu kita punya kekuatan sampai saat itu. Dan satu hal lagi, saudara, Dia akan memberikan kita pertolongan. Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, saudara, dengar baik-baik, Ia akan memberikan kita jalan keluar. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai kemudian Dia meninggalkan kita. Tetapi Alkitab berkata, ketika di pencobaan itu diizinkan dalam hidup kita, Tuhan memberikan kita hikmat, pengetahuan untuk bisa keluar. Bagaimana cara kita bisa keluar dari pencobaan itu, dari masalah itu, saudara. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bersandar kepada Tuhan. Kalau kita mau bersandar kepada Tuhan, kepada kasih karunia Tuhan, ketika kita mengalami pencobaan, maka kasih karunia Allah ini akan bekerja dalam dua hal, saudara. Yang pertama, saudara, melalui Roh Kudus yang bekerja buat mujizat dalam kehidupan kita. Dia akan buat mujizat. Roh Kudus itu akan buat mujizat, yaitu sesuatu yang tidak kita pernah sangka-sangka, tidak pernah kita pikirkan. Dia akan buat dalam hidup kita. Itu Roh Kudus. Ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami jalan buntu, ketika kita mengalami sebuah tantangan yang berat, tiba-tiba Tuhan menyatakan mujizat Tuhan. Tidak pernah kita bayangkan, saudara. Tidak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan akan siapkan bagimu. Apa persoalanmu hari ini, saudara? Apa masalah yang kau hadapi hari-hari ini? Percayalah kepada Tuhan. Dia pasti tolong kau. Dia pasti akan melindungi engkau. Ibrani 5 berkata bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan pernah melupakan engkau. Artinya di sini, saudara, 24 jam Tuhan selalu menjaga hidup kita. 24 jam, 7 hari, 1 minggu, saudara. Seumur hidup Dia akan menjagamu, melindungimu, mengawas-awasi hidupmu. Mungkin engkau berkata bahwa mana mungkin Tuhan menjaga hidupku, sedangkan aku sedang mengalami pencobaan, saudara. Justru ketika
kita masih ada sampai hari ini. Udara masih masuk dan keluar dari dalam hidup kita. Itu karena Tuhan masih ada dalam hidup kita. Masih menjagai engkau. Masih melindungi engkau. Mungkin kita mengalami persoalan, saudara. Mungkin kita mengalami badai pencobaan hari-hari ini, saudara. Tapi Tuhan pasti akan menolong kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, saudara. Yang pertama, Tuhan akan nyatakan rohnya yang kudus bagi hidup kita. Untuk menolong kita, memberikan kita mujizat. Yang kedua, Tuhan akan berikan kita rahmat untuk melahirkan ide-ide kreatif. Bagaimana caranya kita untuk bisa keluar dari persoalan ini, dari masalah ini. Supaya kita tidak tinggal lama dalam persoalan ini, saudara. Saya mengingat bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun terputar-putar. Ada banyak persoalan yang mereka hadapi. Tapi Tuhan tetap menolong mereka dalam tiang api dan tiang awan. Tetap menuntun mereka, menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan dalam hidup mereka. Pada waktu saudara mengalami badai, pada waktu saudara mengalami sakit penyakit, mungkin saudara badai itu adalah badai penyakit yang belum bisa tersembuhkan sampai hari ini. Mungkin badai itu berbicara tentang keadaan saudara yang begitu galau, yang begitu mengalami persoalan. Masalah ini kenapa belum terselesaikan sampai hari ini? Nah, saudara, rohnya yang kudus akan memberikan kita jalan keluar. Rohnya yang kudus akan melahirkan, membuat mujizat dalam hidup kita. Bahkan ide-ide kreatif yang Tuhan akan menyatakan bagi kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Tetap kita berteguh, berpengharapan kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun persoalanmu hari ini, tetap andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Karena hanya Dia, gunung batu, perlindunganmu. Apapun persoalanmu, saudara. Apapun masalah yang kau hadapi hari-hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tetap ada. Dia akan tetap menolong kita sekalian. Saudara, dari balik kaca saudara, mungkin ada di antara saudara-saudara yang berkata bahwa Tuhan, tolong saya. Saya sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidup saya. Saya sedang mengalami goncangan yang berat dalam hidup saya. Ingat baik-baik, saudara. Ada rohnya yang kudus yang akan menolong engkau. Kita sedang berada dalam kasih karunia Tuhan. Kita sedang berada dalam pertolongan Tuhan yang ajaib. Mari tetap percaya pada Tuhan. Mari tetap berharap pada Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara. Mari kita tundukkan kepala. Kita doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi setiap pemirsa Tuhan. Bagi setiap jemaat-Mu yang sedang menonton renungan ini, Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap persoalan yang mereka hadapi hari-hari ini, Tuhan. Setiap goncangan-goncangan, setiap badai-badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka, Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka kekuatan. Berikan mereka kekuatan iman, Tuhan. Sehingga mereka boleh berjuang. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tetap kuat di depan Tuhan. Sehingga mereka boleh menang dari setiap pencobaan, setiap masalah yang mereka hadapi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur, menyerahkan kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap dapat mengandalkan Tuhan. Dapat menerima setiap keadaan-keadaan yang kami alami dalam hidup ini. Karena kami tahu Tuhan tidak akan pernah mengizinkan persoalan ini kalau kami tidak siap. Kami percaya Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang akan senantiasa menolong kami. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.